adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu sebelum belajar. Angkat kedua tangannya dan tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oh iya, sampai lupa nih kita belum kenalan. Perkenalkan, nama saya Rahma Hasna Nafisah. Kalian bisa manggil saya dengan Kak Rahma. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang baris dan deret. Barisan aritmatika itu memiliki pola barisan yang bedanya selalu sama. Misalkan, ada suatu pola barisan bilangan seperti ini, U1, U2, U3 hingga menuju UN. U ini menyimbolkan bahwa suku keberapakah pola bilangannya atau pola barisan bilangan. Jika suku kedua kita kurangkan dengan suku pertama, itu nilainya sama dengan saat kita mengurangkan suku ketiga dengan suku kedua, itu namanya bedanya selalu sama atau bedanya selalu tetap antar suku. Jika bedanya selalu sama, itu disebut sebagai barisan dari aritmatika. Tapi jika selisih antar sukunya itu berbeda-beda, itu bukan merupakan barisan aritmatika. Oke, kita langsung ke contoh. Misalkan ada suatu pola barisan bilangan yang pertama yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian ada 2, 5, 9, 14 dan seterusnya. Di antara dua pola barisan bilangan ini kita akan melihat manakah yang merupakan barisan aritmatika. 1 ke 3 itu selisihnya 2, 3 ke 5 itu selisihnya 2, 5 ke 7 selisihnya 2. Berarti untuk suku berikutnya itu akan bertambah 2, sehingga suku kelimanya adalah 9. Kemudian untuk pola barisan yang kedua ada 2, 5, 9, 14 dan seterusnya. 2 ke 5 itu selisihnya adalah 3, 5 ke 9 itu selisihnya adalah 4, 9 ke 14 selisihnya adalah 5. Berarti untuk pola yang selanjutnya atau suku selanjutnya itu bertambah 6 sehingga hasilnya menjadi 20. Coba diperhatikan. Untuk contoh yang pertama itu memiliki selisih antar sukunya sama, ya, memiliki selisih atau beda yang sama antar suku. Untuk yang kedua, itu selisih atau beda antar sukunya tidak sama. Kira-kira di antara dua pola barisan ini, manakah yang merupakan barisan aritmatika? Benar ya, itu contoh yang pertama yang merupakan baris aritmatika. Karena selisih atau saat suku antar sukunya kita kurangkan itu memiliki bedanya selalu sama. Sedangkan untuk yang contoh kedua itu tidak. Selisihnya tidak tetap karena ada 3, 4, 5, 6 itu akan bertambah selanjutnya. Kalau ini dia akan selalu bertambah 2, sedangkan ini tidak. Oke. Kita ambil contoh yang pertama tadi di mana ada 1, 3, 5, 7, 9 yang mana bedanya adalah 2. Nah, bedanya 2. Ingat lagi, ini bedanya adalah 2. Coba perhatikan kembali. 1, 3, 5, 7 hingga seterusnya. 1 ini merupakan suku pertama. 3 ini suku kedua. 5 adalah suku ketiga. Dan 7 adalah suku keempat. Dan titik-titik 3 ini merupakan suku seterusnya hingga menuju UN. Suku pertama atau U1 itu disebut juga dengan A. Nih simbolnya adalah A, merupakan suku pertama. Untuk mencari suku selanjutnya, untuk mencari nilai bilangan ini, kita bisa menggunakan
UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Mengapa kita memakai rumus ini? Karena jika suatu pola barisan bilangan menanyakan suku ke yang lebih besar, itu tidak mungkin kita mencarinya dengan cara manual. Misalkan sajalah 1357 yang contoh ini. Jika yang ditanyakan pada soal berapakah berapakah nilai dari suku ke 100, tidak mungkin kita menambah angka plus 2 selalu sampai 100. Nah, dengan cara memasukkan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, itu akan mempermudah kita mencari nilai suku ke berapa yang diminta oleh soal. Nah, UN ini merupakan suku keberapakah yang ditanyakan. A itu merupakan suku pertama, sedangkan B itu adalah beda. Oke, selanjutnya adalah deret aritmatika. Misalkan U1 tambah U2 tambah U3 hingga menuju suku ke terakhir. Itu jika kita jumlahkan, itu lambangnya adalah SN atau jumlah berapakah dari yang pertama dia. Untuk SN itu rumusnya ada dua. Yang pertama adalah SN sama dengan N/2 A tambah UN. Yang kedua adalah SN sama dengan N/2 2A tambah N kurang 1 kali beda. Sebenarnya rumus yang kedua ini adalah pecahan dari rumus yang pertama. Jika UN-nya kita jabarkan, dia akan menjadi rumus yang kedua. Mengapa rumus ini menjadi dua? Karena ini tergantung pada soal atau yang kita cari. Jika UN sudah diketahui, kita cukup menggunakan rumus SN yang pertama. Kalau misalkan tidak diketahui suku keberapanya itu atau UN-nya, berarti kita harus mencari dengan cara rumus yang kedua. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila masih kurang paham, silakan diulang-ulang kembali. Semoga mudah dimengerti. Sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.